Tadi ada saksi yang harusnya saksi meringankan Pak KC, kenapa bisa dimasukkan ke BAP jaksa penuntut, itu gimana ceritanya Pak? Betul Pak, karena kami pada waktu pemeriksaan saksi yang meringankan, waktu itu kita menghadirkan salah satu tokoh memang dari daerah Pangandaran. Kebetulan beliau juga sebagai guru pesantren dari Pak Muhammad KC ini. Namun yang kami bingung adalah kemarin ketika ada tanggapan dari jaksa penuntut umum atas eksepsi ataupun keberatan kami atas dakwaan, beliau dimasukkan sebagai saksi yang ikut memberatkan. Nah, tadi berulang kali saya tanyakan ke majelis hakim, apakah ini akan digolongkan sebagai memberatkan atau nantinya akan status beliau tidak diterima kesaksiannya atau bagaimana, kita juga belum tahu Pak. Salam Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasih Yesus dan yang dikasih, kita sekarang sudah ada di tol ya, mau melanjutkan perjalanan pulang dari Ciamis. Tapi tadi kita sempat berhenti di salah satu tempat yang kita anggap sih aman, baik untuk mengedit video persidangan, disebabkan karena waktu video persidangan itu kita nggak boleh live streaming live, jadi kita hanya bisa recording ya. Jadi hanya bisa pakai kamera. Kita mencoba mengedit tadi, admin kita Cecar itu ternyata setelah jadi suaranya lomba-lombaan karena kita pakai 2 kamera gitu ya, lomba-lombaan, sehingga kurang baik lah kalau itu, kurang bagus kalau itu di upload, ditampilkan, karena kan ini kan kisah yang luar biasa ya, artinya ini kan peristiwa yang luar biasa. Jadi itu bukan hanya untuk jumlah penonton aja menurut saya. Itu kenapa saya upload semua itu video-video persidangan itu untuk cerita sejarah yang nggak bisa kita lupakan ya. Kisah Muhammad KC ini nggak bisa kita lupakan sampai kapanpun, baik anak bangsa ini maupun kita yang orang percaya. Oleh karena itu, sementara ini yang bisa kami kabarkan kepada saudara, yang kami bisa berikan berita kepada saudara, ya wawancara ini aja sama pengacaranya ini ya. Nanti besok ya baru kita akan upload persidangannya. Ini wawancaranya sama pengacara. Anda saksikan aja, jangan lupa subscribe, like, tombol lonceng pencet, beri komen. Tuhan Yesus memberkati. Ya, hari ini tanggal 16 Desember ya, 2021. Kami selaku tim penasehat hukum, saya Martin dan juga rekan Mansur Febrian, mewakili para tim penasehat hukum yang lain yang tidak bisa hadir ya, untuk mengikuti agenda persidangan pembacaan putusan sela. Seperti teman-teman dari media ya, dan juga teman-teman yang lain yang mengikuti dan menyaksikan yang disampaikan oleh majelis hakim tadi, seluruh eksepsi kita ditolak. Ada beberapa poin yang krusial. Yang pertama adalah mengenai kewenangan relatif ya, kewenangan relatif Pengadilan Negeri Ciamis untuk mengadili dan memutus perkara, di mana berdasarkan pertimbangan majelis hakim menggunakan pasal 84 ayat 2 dan seterusnya mengenai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, di mana lokasi peradilan Pak KC ini di Pengadilan Negeri Ciamis ini tidak hanya menggunakan wilayah hukum di mana dugaan tindak pidana dilakukan, dalam hal ini di Bali, melainkan di mana banyaknya saksi-saksi ya. Tadi dihitung kurang lebih ada 13 saksi yang di Ciamis. Jadi mereka menghitungnya per kota Madia. Padahal sebenarnya kalau dihitung menggunakan daerah administratif secara keseluruhan dan pendekatan geografis ya,
seperti area-area surrounding area Jakarta seperti Jabodetabek, Bogor, Tangerang dan sekitarnya itu sebenarnya Pengadilan Negeri Jakarta entah selatan atau pusat itu yang memiliki kewenangan. Kalau kita menggunakan pendekatan meter by meter ya, dan juga didasarkan dengan di mana lokasi rumahnya ataupun domisili terakhir terdakwa, yaitu di Cikarang. Namun Pengadilan Negeri Ciamis melihat di mana banyaknya saksi, dan saksi yang paling banyak memang kalau secara daerah administratif spesifik gitu, Kota Madia memang paling banyak di Ciamis ya, Ciamis. Pangandaran. Lalu yang berikutnya mengenai menghadirkan saksi ya, penyidik menolak untuk memeriksa saksi dan mengesampingkan kata wajib dalam KUHP ya mengenai pemeriksaan saksi AD charge. Ini dibantah tadi menggunakan pertimbangan dari teorinya M. Yahya Harhab. Seberapa luas kata wajib dan seberapa urgent untuk menghadirkan seluruh saksi yang meringankan. Nah, ini juga tadi digunakan juga bantahannya mengenai dengan azas hukum pidana ya, sederhana, cepat, biaya ringan. Nah, yang lucunya gini, ketika penyidik menghadirkan saksi sebanyak 13 orang, apakah mereka menggunakan azas sederhana, cepat, dan biaya ringan? Karena mereka hadir ke sana itu sudah pasti biayanya besar. Dan yang saya dengar diberikan sango lagi saksinya. Oh gitu. Ya, yang saya dengar ya. Ada informasi beredar diberikan sango sekitar sekian-sekian untuk saksi datang ke salah satu wilayah hukum kepolisian. Itu tentu bukan biaya ringan. Itu bukan biaya ringan ya kalau menghadirkan itu ya. Luar biasa. Dan yang kedua, kalau mereka bisa menghadirkan 13 orang saksi, lalu pada saat kita rencana menghadirkan 14 saksi ditolak dengan azas sederhana, cepat, dan biaya ringan, ini sangat mencederai prinsip keadilan itu sendiri. Bagaimana penyidik sebagai instrumen resmi dari negara memiliki hak kewenangan yang tidak terbatas, sedangkan warga negara biasa yang kebetulan sedang sial ya, terlibat ataupun tersandung kasus dugaan pasal-pasal yang didakwakan ini, itu dalam membela dirinya memiliki keterbatasan dengan didasarkan dengan prinsip-prinsip ataupun azas-azas hukum pidana tadi, sederhana, cepat, biaya ringan. Nah, ini yang sangat tidak adil. Karena harusnya kalau penyidik boleh menghadirkan 13 orang saksi, kami juga harusnya boleh menghadirkan 14 saksi untuk menyeimbangkan antara saksi-saksi yang dihadirkan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah sebagai antisipasi juga supaya ke depan jangan sampai terjadi nih lokasi kewenangan relatif itu ditentukan berdasarkan keinginan orang-orang tertentu. Karena gini Pak, kalau kita menggunakan pendekatan yang baru saja terjadi ini, nanti ke depan terhadap perbuatan melawan hukum ataupun dugaan perbuatan melawan hukum ujaran kebencian ya, yang menggunakan video-video melalui jejaring sosial, itu kan ada banyak unsurnya ya. Ada yang terhadap suku, ada yang terhadap golongan, ada yang terhadap ras. Nah, kita ambil salah satu contoh gini, seperti gini ya. Misalkan ada dugaan nantinya nih ujaran kebencian terhadap salah satu suku. Nah, sukunya misalkan di salah satu Indonesia Timur ya. Nah, pelakunya orang di Pulau Jawa. Nah, kalau menggunakan pendekatan Pak KC ini, nanti semua lokasi peradilan itu di tempat suku, di mana suku itu diberikan ujaran kebencian. Nah, itu bahaya Pak. Bahaya kalau begitu, nanti jadi praktek ajang balas dendam. Nah, itu yang nggak boleh. Jadi memang hukum itu ada juga sih, maksudnya teorinya adalah sebagai sarana untuk balas dendam. Tapi balas dendam itu bukan balas dendam untuk hal-hal yang tidak berkeadilan ya. Balas dendamnya itu adalah untuk sesuai hukum lah. Sesuai hukum. Nah, dan juga untuk sebagai agar orang ini tidak mengulangi perbuatannya lagi. Nah, tapi kalau misalkan dalam hal menentukan kewenangan relatif,
sudah mengedepankan di mana banyak suku tersebut. Ya, itu tidak mencerminkan keadilan yang baik. Nah, menurut saya ini dijadikan pelajaran karena di satu sisi kasus yang lain ya, kasus yang bersamaan dengan Pak KC ini, Pak Heyawalo ini juga kan dia diadili di Jakarta Selatan sesuai dengan kewenangan relatif dan sesuai dengan di mana dugaan tindak pidana itu terjadi. Nah, Pak Heyawalo itu diduga melakukan tindak pidana di daerah SCBD atau di gedung WTC. Iya, masuk Jalan Sudirman. Dan beliau diadili di Jakarta Selatan. Itu pas. Nah, harusnya seperti itu, teman-teman. Ya, harus seperti itu. Makanya mengingat eksepsi kita ditolak, kami tetap akan semangat ya. Dalam artian nggak apa-apa kami kalah di sini, kami akan berjuang dalam materi pokok perkara nanti. Kami percaya Tuhan tidak tidur. Ya, kami percaya Tuhan tidak tidur. Kami percaya doa orang benar itu kuat kuasanya. Amin. Jadi biarlah dunia berkata lain terhadap usaha kita. Yang paling penting kita pegang tangan Tuhan. Gitu mungkin. Kalau ada yang mau ditambahin oleh rekan saya. Itu tadi ada saksi yang harusnya saksi meringankan Pak KC. Kenapa bisa dimasukkan ke BAP jaksa penuntut, itu gimana ceritanya Pak? Betul Pak, karena kami pada waktu pemeriksaan saksi yang meringankan, waktu itu kita menghadirkan salah satu tokoh dan memang dari daerah Pangandaran. Kebetulan beliau juga sebagai guru pesantren dari Pak Muhammad KC ini. Namun yang kami bingung adalah kemarin ketika ada tanggapan dari jaksa penuntut umum atas eksepsi ataupun keberatan kami atas dakwaan, beliau dimasukkan sebagai saksi yang ikut memberatkan. Nah, tadi berulang kali saya tanyakan ke majelis hakim, apakah ini akan digolongkan sebagai memberatkan atau nantinya akan status beliau tidak diterima kesaksiannya atau bagaimana, kita juga belum tahu Pak. Dan terkait eksepsi ini putusan selah tadi kita tidak dapat diterima ya Pak. Jadi sebetulnya eksepsi ini kita ajukan adalah untuk mengkritisi dari setiap tindakan-tindakan penyidik ataupun penegak hukum dalam melakukan tugasnya. Tadi yang menggelitik buat saya adalah bahwa penyidik dalam melakukan tugasnya sudah memenuhi KUHAP karena beliau sudah menawarkan adanya penasihat hukum. Nah, justru klien kita ini sudah mengatakan kepada kita meminta kepada keluarga untuk disiapkan pengacara, tidak meminta kepada penyidik. Nah, inilah kritisi kami kepada penegak hukum dan kepada pemerintah Indonesia supaya diperbaiki hukum ini. Jangan karena hanya untuk memenuhi KUHAP, supaya penyidikan mereka berjalan dengan lancar sesuai kemauan mereka. Jadi pertimbangkan hak-hak dari si tersangka ini supaya mereka ketika mendapatkan perlindungan hukum itu secara maksimal. Kalau pertimbangan dari majelis hakim tentunya hanya memenuhi berdasarkan KUHAP, bukan berdasarkan prosedur yang nyata, berdasarkan administrasi. Itu aja yang saya lihat. Saya tambahin gini mungkin maksud rekan Febri. Jadi hanya mengedepankan surat-surat yang ada atau administratif. Contoh hal nih, kan kita juga mengatakan bahwa surat dakwaan itu tidak dapat tidak berlaku karena tersangka ataupun terdakwa pada saat ditangkap tidak didampingi oleh penasihat hukum. Nah, itu fakta teman-teman, fakta. Dan pertimbangan majelis hakim, ada surat dari penyidik itu yang menyatakan bahwa terdakwa menolak untuk didampingi oleh penasihat hukum. Nah, ini kan tapi kan harusnya secara substansial harusnya digarap ya. Kenapa terdakwa ataupun tersangka ini menolak didampingi oleh penasihat hukum? Jadi gini, secara profesionalisme advokat ya, ataupun secara kebebasan advokat ataupun pemikiran dari tersangka dalam rangka didampingi oleh penasihat hukum ya, sudah sepatutnya tersangka ataupun terdakwa memilih sendiri penasihat hukumnya ataupun kuasa hukumnya, supaya tidak ada pemikiran bahwa ada intervensi dari institusi ataupun penegak hukum yang menangkap beliau ya. Itulah dia mengapa Pak KC menolak didampingi oleh penasihat hukum yang ditunjuk oleh kepolisian. Nah, seharusnya ya, jika memang polisi bekerja secara profesional, polisi seharusnya memberikan kebebasan kepada klien kami, tersangka ataupun terdakwa Pak KC ini untuk memilih sendiri penasihat hukumnya. Nah, itu yang mungkin tidak dilakukan oleh rekan-rekan penegak hukum ini ketika proses penangkapan dan penahanan pertama kali di Polda Bali ini.
Nah, tentunya klien kami secara rasional pasti akan menolak ketika didampingi oleh penasihat hukum ataupun kuasa hukum yang ditunjuk oleh orang yang menangkap dia. Saya pun kalau jadi Pak Kacih akan menolak untuk didampingi oleh penasihat hukum yang ditunjuk oleh orang yang menangkap saya, terlepas dia adalah institusi negara. Saya akan menolak, Pak. Secara tegas saya akan menolak. Karena bagaimana orang yang menangkap saya justru menawarkan bantuan kepada saya. Jangan-jangan bukannya bantuin malah memberatkan. Itu jangan-jangan ya. Kalau saya dugaannya seperti itu. Nah, oleh karena itu sudah pas sebenarnya Pak Kacih menolak. Nah, namun dasar penolakan ini dijadikan dasar. Iya, dasar. Karena sesuai KUHP kan kalau di atas 5 tahun wajib didampingi oleh penasihat hukum. Nah, tapi dasar penolakan penasihat hukum yang ditunjuk oleh kepolisian ini digunakan justru untuk memberatkan Pak Kosman sendiri di persidangan. Nah, ini harus jadi introspeksi juga. Jadi gini loh, kita tidak bisa akan menegakkan hukum kalau misalkan menegakkan hukum itu tidak dengan prinsip keadilan. Jadi seperti itu, Pak. Iya. Oke, tadi saya dengar hakim memulai dengan ketuhanan yang Maha Esa, mengakhiri dengan ketuhanan yang Maha Esa. Kita serahkan semuanya kepada Tuhan, kita berdoa, Tuhan Yesus, Kau Tuhan Allah kami yang hidup, biarlah ambil alih semuanya, keadilan hanya ada padamu. Manusia bisa nggak adil, tapi hanya Tuhan yang adil. Terima kasih Bapak, dalam Yesus kami berdoa. Amin. amin. Amin.